siapapun penikmat sejarah, pemerhati atau siapapun, kalau boleh saya menawarkan gitu, kalau belajar sejarah ya ke Sunda. Iya, keren. Kenapa kalau belajar sejarah itu ke Sunda? Karena ketika bicara sisi lain, orang mempelajari sejarah itu kan untuk mengambil ibrah dan juga hikmahnya, Pak. Iya, persis. Nah, perjalanan sejarah yang ada di Sunda, pergantian setiap periodisasinya, itu tidak melewati fase atau konflik yang radikal. Jadi kalau kita sekarang melihat, oh ada Cirebon, ada Sumedang Larang, ada Banten, ada Galuh, ada siapa lagi. Ketika kemudian masuk mendalami ini, ada maka sebagian akan kebudayaan yang dibawa dari Batavia. Maka kemudian akan tersenyum. Ya pantas bae ya Cirebon eta teh walang Sunda, walang kan putrana Sri Baduga. Sumuhun sadayana gitu. Para putra-putra Sunda kan Sumuhun gitu kan ya. Nah, ini yang kemudian tidak terjadi di Hapunten, di saudara kita di tempat lain. Iya, makanya kan sebenarnya yang disebut dengan pajajaran itu dalam kerangka pemahaman ketatanegaraan saya miliki, itu kan federasi. Konfederasi kan. Ada Galuh, ada ini. Mereka bersatulah dalam mereka kemudian berkiblat pada satu kepemimpinan pajajaran itu. Nah, itu kan sebenarnya Sunda itu karena pajajaran meletakkan kesetaraan hidup. Kesetaraan hidup. Nah, berangkat dari pikiran itu sehingga kalau bicara Sunda dari sisi antropologi ya, itu sebenarnya kita bicara tentang keanekaragaman kebudayaan yang saya nyebut. Monggo, Pak. Kalau dari historiografi lebih menarik dilihat. Iya, gimana? Karena sebenarnya teks bahasa itu kan merdeka. Awalnya itu kan. Ferdinand de Saussure itu ngomong bahwa teks itu merdeka, siapapun bisa memaknai. Tergantung nanti kalau meminjam istilah Arab itu syekhul kalam. Konteks bahasa apa yang kemudian melatar belakangi dia itu ngomong itu. Itu kan. Jadi kalau baca kitab Kode, kebetulan saya orang pesantren, itu kan harus dilihat spion belakangnya kayak apa sebelum menentukan ini bahasa mau kemana. Nah, konteks bahasa yang saya jumpai hari ini Cirebon dan Sunda itu kan tanpa kasta sebenarnya. Cirebon dan Priangan, Pak. Priangan. Bukan Cirebon dan Sunda. Iya, itu tanpa kasta. Saya melihatnya bahwa ini juga terjadi ya karena memang historiografinya bagaimana cerita orang-orang yang di pinggirannya terutama adalah kawasan-kawasan ini ya, kawasan-kawasan Lingua Parja, kawasan-kawasan dagang, kawasan-kawasan bahasa yang dijadikan perdagangan yang itu pinggir pantai, Pantura. Iya. Itu pasti akan mengalami diseminasi dan akulturasi budaya. Persis. Makanya kemudian ada peristiwa yang saya ngobrol itu yang menarik, peristiwa bagaimana Prabu Siliwangi malah ikut sayembara. Nyari istri itu. Pada raja kan. Pada raja itu. Yang istrinya waktu itu adalah Nyi Subang Keranjang. Padahal tinggal minta aja selesai. Nah, itu yang saya maksud, ya kan, bahwa Sunda dari sisi nilai ajaran, kan bukan Sunda geografi. Iya, betul. Dia mengajarkan kesetaraan. Karena kesetaraan, raja bisa tunjuk seorang istri atau minta saja langsung ke, gitu kan, Syekh Kuro, gitu kan, gitu loh. Dia nggak milih itu. Malah syarat-syaratnya dipenuhi kok. Iya. Kenapa susahnya saya datang ke Panjenengan, gitu loh. Betul. Anakmu aku minta. Selesai kan? Dia milih untuk berlomba gitu loh. Kemudian keren lah itu. Ini diikuti oleh tradisi para ulama kita, habaib kita. Kita tidak menggunakan bahasa yang kastanya agak punya hierarki. Kita malah manggilnya Kang kok. Habib siapapun diambil Kang. Mang Kang. Nah, ya Kang kan? Aibmu, Kang Dedi. Kang ini kan nggak bisa ditemukan di lain tempat untuk menyebut para habaib dan Nabi dan para ulama. Para habaib memposisikan diri dalam sebuah kesetaraan, kesejajaran dengan mengambil kalimat lokal wisdom itu menjadi pengantar dirinya. Karena dia mau harus mengikuti konteks. Ada lagi tambah lagi abah, gitu kan abah. Ben, artinya dia memposisikan diri sejajar. Enggak, gua nih
Aing. Bahkan laki-laki perempuan juga Kang kita belum. Iya. Oh di sini ya. Di Cirebon ini. Nah ini penting loh Pak. Ini yang saya selama ini sesali ya. Apa sih problem kita dalam mengartikulasikan kebudayaan dalam sebuah strategi keberadaban pembangunan? Ini problem Pak. Betul. Jadi kenapa misalnya kita ini secara umum ya di Jawa Barat secara umum, kenapa tidak muncul karakter, tidak muncul identity yang bersifat lokal, gitu kan ya, yang dimunculkan karena negara, gitu loh, karena pemerintah di semua tingkatan itu tidak mengakomodir itu menjadi identitas lingkungan. Yang terjadi adalah disamakan, generalisir. Bangunannya disamakan, bajunya disamakan, cara makannya disamakan. Lah nggak bisa. Nah, Jawa itu paling hanya perbedaan ada ngafak, gitu kan. Kemudian ada lagi yang daerah Semarang, gitu kan, Jogja. Itu mereka membangun itu dalam sebuah karya-karya kebudayaan yang ragawinya terlihat. Selain itu bukan ragawi, berani berucap. Di sini, aku lihat ngaji yang NU di Jawa Timur pakai bahasa Jawa. Bajunya pecinya banyak yang sudah mulai pakai belangkon. Di Jawa Barat itu masih dianggap sesuatu yang asing. Sesuatu yang asing itu kenapa? Karena orang di Jawa Barat banyak mengasingkan dirinya sendiri di kampungnya, sehingga asing pada kebudayaan kampungnya sendiri. Khusus fenomena yang tadinya Jadi kalau saya menduga begini, hapunten ini kembali bahwa ini subjektivitas saya gitu ya. Jadi ketika bicara membaca sejarah masa lalu, siapakah Sunda gitu. Jadi ada persoalan-persoalan yang itu kemudian akhirnya masuk dalam perangkap-perangkap atau jebakan-jebakan Batman ataupun apa yang kemudian akhirnya membuat orang Sunda itu terasing dengan Sundanya. Persis. Nah, maksudnya terasing dengan Sundanya begini kalau yang saya lihat Pak. Artinya kembali bahwa ketika Sunda itu adalah ideologi, ketika Sunda adalah sistem nilai, sistem ajaran, maka otomatis itu akan bisa menemui ruang dan waktu manapun. Dia tembus menjadi. Dia akan masuk gitu. Menembus benteng-benteng sekat. Tetapi kemudian ketika jebakan-jebakan datang, nah kalau saya menduga ini jebakannya sudah lama Pak. Nah, jebakan-jebakan. Contoh misalnya begini. Pasca Sumerenya atau pupusna Sri Baduga kan ada peristiwa begini. Jadi 12 tahun setelah Sri Baduga wafat, para putranya itu baru menyadari bahwa ternyata para putranya tuh kalau di Cirebon disebutnya putra wayah, cucu masalahnya. Jadi anak cucunya baru menyadari bahwa ayahnya Ramanya itu ternyata orang besar. Sehingga ketika datang ke Banten, datang ke Sukabumi, datang ke Tasik, datang ke mana, rata-rata masyarakat tuh masih membicarakan Sri Baduga, masih mengeluk-elukan raja yang sudah wafat. Berarti Sri Baduga itu tidak pernah mengakui dirinya. Iya, tidak mau. Jadi ini penting. Semua mengeluk-elukan gitu. Kalau tidak pernah mengakui dirinya, berarti dia pasrah. Kalau dia pasrah dari sisi esensi, dari sisi esensi dia adalah pengikut ajaran Islam. Ya. Karena Islam itu kepasrahan. Dalam perjalanannya para putranya, putra wayahnya ini ya akhirnya punya kesimpulan, berarti Rama tuh meneruskan keharuman nama besar Eyang Kapunggi. Iya. Makanya kemudian muncul Silih Wangi. Silih Wangi. Jadi meneruskan keharuman.
yang kemudian secara ketok tular oleh para juru-juru pantun dikawihkeun ka mana-mana akhirnya kaceluk jadi Prabu Siliwangi. Nah, ini konteks Siliwangi ini sebetulnya akhirnya mengalami distorsi ya Pak Haji. Maksudnya distorsi begini. Jadi ajaran Sunda yang mengatakan bahwa orang itu harus silih asi jeung silih asu itu kalau tidak ditutup dengan Siliwangi tidak akan jadi. Karena teu aya ini, tidak ada patok. Tidak ada tihan. Makanya hapunten ini sindiran saya, gurau saya ke teman-teman di Balai Kota ya. Balai Kota Cirebon dengan gedung DPR-nya kan depan-depanan Pak Haji. Dipisahkeun teh ku Jalan Siliwangi. Iya. Jadi padahal jalan itu tadinya adalah Jalan Kejaksan. Iya. Karena alun-alunnya kan namanya alun-alun Kejaksan. Karena wilayah tersebut adalah wilayah Siliwangi menjadi pemisah. Iya, jadi pemisah. Bukan pemersatu. Jadi batas, garis batas. Iya, jadi batas. Ya, jadi kan? Artinya bagi saya guruan saya begini. Jadi mestinya orang-orang di Kota Cirebon itu berterima kasih kepada Pak Tatang Suwardi, Wali Kota Kapungkur yang kemudian merubah nama itu menjadi Siliwangi. Karena apa? Bisa dibayangkan kalau dari Balai Kota ke DPR ketika kaki menginjak itu jalan kejaksaan. Dari DPR mau ke Balai Kota jalan kejaksaan. Itu kan saling lapor. Jadi dengan adanya Jalan Siliwangi saling menjaga sehingga Siliwangi itu menjadi pembatas mereka untuk tidak bertengkar. Itu bukan saling lapor. Ya, jadi ajaran Sunda itu selalu mengajarkan ajaran yang untuk menyelesaikan dengan ngadu bako. Betul. Menyelesaikan masalah dengan dalam bahasa kerennya musyawarah. Ya kan? Artinya gini loh. Orang Sunda tuh kenapa sih tidak kadang gitu dianggap orang kurang daya juang. Sebenarnya bukan kurang daya juang. Orang Sunda itu tidak biasa berkonflik. Karena tidak biasa berkonflik, dia lebih memilih geus we kumaha alusna. Nah, kebetulan persoalannya cuma satu saja. Kalau dulu kumaha alusnya itu ada Prabu yang mengambil keputusannya adil. Iya. Nah, sekarang ini yang mengambil keputusannya bisa jadi gitu kan, kumaha alusnya tidak berpihak lagi pada keadilan, akhirnya tidak kebagian-kebagian. Jadi pada akhirnya ini menang magatiban harus direbut. Nah, inilah kita perbincangan kita. Ini keren banget. Kita membuat hasanah pengetahuan yang luar biasa berasal dari Maneh. Dan Maneh itu ketika pakai kalimat nam itu menjadi panggilan cinta. Panggilan cinta. Semoga kalimat potret Maneh sehingga kalimat Maneh justru bukan kalimat pertentangan, bukan kalimat ketidaksopanan, bukan kalimat perlawanan, tetapi kalimat kecintaan. Ya, oke. Terima kasih ya, kita udah bertemu dan saya nanti mengundang lagi ke Lemur Pakuan nih, para budayawan dari Cirebon, dan ingat loh, membangun negeri harus di atas kerangka kebudayaan yang kuat. Hilang kebudayaannya maka hilang bangsa. Terakhir. Oke, silakan. Di Gunung Jati itu ada beberapa mande, salah satu Mande Pajajar. Mande Pajajar itu peninggalan Prabu Siliwangi, yang dimana kita tahu konfliknya bagaimana Prabu Siliwangi juga face to face berhadapan langsung dengan Sunan Gunung Jati yang waktu itu mau merdeka. Tapi kemudian sikap ini selesai saat kemudian sikap pertentangan selesai menjadi sikap politik yang sangat terbuka saat Mande Pajajar itu satu simbol bangunan tempat musyawarah kalau dulu ya, Kang Akbar ya, ada di Gunung Jati. Kedua, Mande itu ternyata pasca setelah Sunan Gunung Jati, zaman Sunan Jati setelahnya itu menjadi satu tempat pelatihannya para wali. Dan ini informasinya geografi dari para sesepuh-sesepuh yang punya jaringan dengan Ki Buyut Rangin. Jadi artinya bahwa
perbedaan di dalam politik saat itu antara Sunan Gunung Jati dan Prabu Siliwangi itu dapat diselesaikan, dan Sunan Gunung Jati masih menghormati Mande itu menjadi tempat politik untuk melantik para wali yang lainnya. Wali dalam arti wali yang secara tauhid ataupun wali yang untuk mengurusin sosial. Itu menarik saya kira dalam konteks Cirebon. Ya. Ya mungkin orang nggak ngerti. Saya dengar itu nangis. Apa sih yang saya tangisin? Yang saya tangisin adalah distorsi orang terhadap sejarah, terhadap kebudayaan dirinya, melahirkan kesalahkaprahan dalam pengambilan keputusan, ketatanegaraan, anggaran dan sejenisnya, termasuk meletakkan kerangka pembangunan berkarakter yang tidak dipahami secara utuh. Dampaknya apa? Dampaknya wilayahnya menjadi terdominasi karena kehilangan ideologi kebudayaannya. Maka ketika orang kehilangan ideologi kebudayaannya, maka dia akan terdominasi secara politik, dia akan terdominasi secara ekonomi, dan dia akan terdominasi secara sosial. Yang pada dirinya dia akan terpinggirkan di kampungnya sendiri. Dalam bahasa kasar, dia akan asing di kampungnya sendiri. Nah ini problem. Dan semoga ke depan kita bisa bersama-sama membangun kesadaran ini, berangkat dari kalimat maneh, itu menjadi kalimat penyadaran. Saha, siapa kita? Di mana dan akan kemana, sehingga pembangunan ke depan mengarah lagi pada pembangunan sosial kultur yang melahirkan keunggulan kultural pada sebuah wilayah. Cirebon adalah sebuah wilayah kebudayaan yang punya sejarah yang sangat kuat, dan selalu orang membuat pertentangan antara Cirebon dengan sejarah Kanjeng Prabu ya, antara misalnya orang nyebutnya, tetapi sesungguhnya adalah bukan kalimat pertentangan, tetapi kalimat pembebasan, di mana setiap orang bebas berekspresi berdasarkan keyakinannya, dan itu nilai. Mari kita, bangsa ini, tanah Sunda ini, tanah Sunda itu luas sampai mencakup Eropa loh dalam pandangan saya. Ya kan, tanah Jawa Barat ini kita bangun dalam sebuah karakter yang satu sama lain. Bisa jadi di satu tempat kasar, di satu tempat sopan. Bisa jadi di satu tempat sopan, di satu tempat lagi adalah itu penghinaan. Ciri sabumi cara sadesa Jawadah tutung biritna sacarana lain tepak sejen ikel, lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Yang penting dalam hidup kita tidak boleh berpikir yang lain-lain. Ya. Kalau saya mohon izin, kasepuhan sadaya di Sunda, para kasepuhan di Cirebon, di Banten dan sebagainya, sekarang ini sudah saatnya bagi kita semua ini, kalau menggunakan istilah Sunda itu, mulih kajati, mulang ke asal. Marilah kita merobohkan semua ego kita, kesombongan kita, karena bagaimanapun juga Jawa Barat atau Jawa Kulon itu bersaudara. Iya. Ada Banten, ada Sunda Kelapa yang sekarang menjadi Jakarta, ada Priangan, dan ada Cirebon. Kita ini semua bersaudara. Kenapa saya yakin bahwa Jawa Barat ini adalah bersaudara, tidak harus terpecah belah gara-gara urusan persoalan nama dan sebagainya. Karena coba kita perhatikan, lahirnya kerajaan-kerajaan, lahirnya simbol-simbol kebudayaan yang ada di Banten, yang ada di Sumedang Larang, yang ada di Cirebon, termasuk di Galuh dan sebagainya, itu semuanya adalah saudara. Dan itu lahir bukan karena perang, bukan karena perpecahan, apalagi parebut. Lahir karena kesadaran. Tampak kesadaran gara-gara pamaneh-maneh. Jadi inilah yang kemudian harus kita ambil hikmahnya, bahwa kalaupun kemudian selama ini kita lupa dengan bahasa ibu kita, kalaupun selama ini kita terlena tidak telaten dengan bahasa ibu kita, maka momentum inilah untuk kita merajut kembali bahwa di Jawa Barat, termasuk Cirebon dan Priangan dan manapun, yang kemudian harus tetap ditegakkan itu adalah silih asa, silih asi, silih asu, jeung silih wangi. Iya. Nah, itu yang kemudian harus diformulakan kembali, karena bagi Cirebon
lara ira, lara isun. Artinya Sakitmu adalah sakitku. sakit. Yen bodoh kudu weruh, Nah. yen ki yang mesti yen ki yang mesti pareng, yen pinter aja keblinger. Oke. Yang penting hidup ini satu ulah aing-aingan, Ulah. dua ulah pamaneh-maneh. Kita bersama demi kebaikan dan kemanusiaan. Sudah saatnya kita memiliki kesadaran kita ini setara, tidak ada perbedaan. Cak.